Kabarin. Kabar. Terkabar. Apalagi presiden kita tuh Pak Jokowi. Wah bue, wah. Weh, lebur jamaah, wah. Lebur. Sudah ndak perlu tiang mikir si aneh-aneh. Ndak perlu tiang mau menilai macam-macam tentang Pak Jokowi. Cukup sudah yang dia lakukan, mengangkat pendiri NWDI sebagai pahlawan nasional satu-satunya dari NTB. Lebih sadukna berita hoax, le handphone no. Lebih sadukna pemberitaan le TV yang belum tentu semuanya benar. Dia lupakan, buta matanya, buta hatinya terhadap jasa yang namanya Pak Jokowi menjadikan pendiri NWDI pahlawan nasional. Aku arak doang. Warga NWDI sini milu-miluan. Le narak semalna pada. Sang semal dapeh. La ilaha illallah. Dia tahu saya sih perlu tebela. Dia tahu saya sih perlu ikutin. Dengan siwah ngebeng jasa yang tidak terukur. Karena dengan tanda tangan beliau sepanjang ada namanya Republik Indonesia, guru kita menjadi salah satu pahlawan nasional. Paham ke sini no? Allah. Bedai tiang barang Presiden Jokowi. Dia nulak muni apa-apa. Tiang semel muni apa-apa. Nggak ada omongan dia kok begini tuan gue enggak. Cuman ngelihat sambil senyum aja ke tiang. Tapi lisanul hal. Kan malu kita. La wa inna. Kenapa? Gitana teluwe lagu gampang. Anggapnya gampang kita diprovokasi. Panas-panasin. Gampang diprovokasi. Kalau dulu provokasinya dengan datang menawarkan gelar bangsawan, kasih emas perak. Kalau sekarang provokasinya apa? Lewat sosial media. Kirim WhatsApp, kirim postingan-postingan le WhatsApp macam-macam isinya. Si paling luwe adalah apa? Melengik pemerintah. Dijelek-jelekan, presiden dijelek-jelekan, wakil presiden, pemerintah segala macam. Untuk apa? Kita ingat, dalam ahlus sunnah wal jamaah wajib taat kepada pemimpin selama tidak diajak kepada kufrun bawah. Apa itu kufrun bawah? Kufrun bawah adalah kekufuran yang sangat nyata. Misal, ada pemimpin kita pidato di tengah masyarakat Wanasaba. Warga Wanasaba, mulai sekarang saya larang kalian sembahyang 5 waktu. Nah, kalau itu aja, seperot-perot dan apalagi tawanin. Awek seluarna wah. Kalau ada seperti itu, tapi kan tidak pernah ada dan tidak mungkin ada di Indonesia. Kalau ada pemimpin yang kayak begitu, melarang untuk melaksanakan misalnya rukun Islam. Jemaah sekalian, warga Wanasaba, saya sebagai kepala desa, ada kepala desa teh? Ini sekadar gambaran. Saya sebagai kepala desa melarang bapak-bapak, ibu-ibu mengeluarkan zakat misalnya. Ini aja. Itu awek kereng no. Tapi tidak ada seperti itu. Di Indonesia bahkan sebaliknya. Pemerintah kita membuat undang-undang zakat. Dibuat Basnas dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Untuk apa? Mewadahi kita untuk mengeluarkan zakat. Syukur atau enggak? Alhamdulillah ya Allah. Bahkan tidak di semua negara Islam, Bapak Ibu. Ndekna selapuk negara Islam. Tidak di semua negara Islam di dunia ini yang punya kepedulian untuk memfasilitasi umat Islam beribadah seperti di Indonesia.
Coba tiang tanya, mendirikan masjid ada IMB-nya enggak? Hah? Ada enggak? Ini tiang Peketuan nih. Ada enggak? Dikenakan pajak enggak pada saat mendirikan itu, retribusi? Enggak ada. Coba bangun rumah harus ada IMB-nya. Betul atau enggak? Ya, bangun balai, bangun toko, ada IMB-nya, minta diambil oleh pemerintah daerah. Nih harus ada izin mendirikan bangunan. Tapi kalau untuk rumah ibadah diberikan banyak keringanan. Syukur. Jadi jangan kita terbawa cara-cara ya, untuk merusak kita di Indonesia, membuat kita saling benci satu sama lain. Dimulai dengan bagaimana kita benci kepada pemimpin, macam-macam. Apalagi presiden kita tuh Pak Jokowi, lebur jamaah, lebur. Nih mohon maaf deh warga NWDI nih, warga NTB. Kalau saya nih pemimpin Anda semua sebagai ketua umum NWDI, kebetulan tiang niki salah satu cucu almarhumlah. Sudah ndak perlu tiang mikir si aneh-aneh, ndak perlu tiang mau menilai macam-macam tentang Pak Jokowi. Cukup sudah yang dia lakukan, mengangkat pendiri NWDI sebagai pahlawan nasional satu-satunya dari NTB. Kekopok lagu, tahu tiang wah kelakuan sida. Lebih sadukna berita hoax, lek handphone nuh. Lebih sadukna pemberitaan lek TV yang belum tentu semuanya benar. Dia lupakan, buta matanya, buta hatinya terhadap jasa yang namanya Pak Jokowi menjadikan pendiri NWDI pahlawan nasional. Apa coba sida pikiran coba. Sida niki kan murid Al-Maghfurlah. Apa sih mina Al-Maghfurlah demen bersyukur? Kan harusnya sida ndah demen. Betul atau ndek? Apa sih jari mina guru entah jadi kayun demen bersyukur? Kan harusnya terdemen nendah. Negara Presiden Jokowi menetapkan guru kita sebagai pahlawan nasional, kira-kira Al-Maghfurlah demen atau ndek? Demen. Bukan karena beliau butuh, tidak. Tetapi beliau apalagi kalau hidup pasti bersyukur, karena itu suatu kebaikan, itu suatu pengakuan, itu suatu jasa dari negara kepada beliau, membalas jasa-jasa beliau kepada negara. Lagu arak doang, warga NWDI sini milu-miluan, le narak semalna pada, sang semal dapeh, la ilaha illallah. Ngeno dengan hormat lek gurunda milu sida melengik dengan sino. Ndak usah pikiran si lain-lain. Si ndak tahu kenana, ndak tahu pejelas padakah jamak-jamak tiang. Ara dengan to le Jakarta bersaing barang presiden teh sinangka katakanlah ndek demen lalu mina analisa ngene-ngene ini siarang li TV kirim li medsos terpengaruh sida. La ilaha illallah. Coba pikiran lo jamak-jamak. Guru kita itu dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu, yang kadang-kadang sida milu-miluan ngerawasange no. Jamak-jamak berarti ya. Layak 2019 milu-miluan sini heho. Marangkun dengan cekat baik. Marangkun dengan cekat baik. Jadi campur perasaan tiang. Periak iya. Periak tiang kita sida nih.
takal-akalin si medsos ini. Periak nara, gedak tiang hara endah. Gedak tiang hara. Tebada, teperingat, tenasihatin, masih doang songel. Kah. Rugi dengan sasak, jual sabu murah-murah. Rugi dengan sasak. Dia tahu saya sih perlu tebela. Dia tahu saya sih perlu diikutin. Dengan siwah ngebeng jasa yang tidak terukur. Karena dengan tanda tangan beliau sepanjang ada namanya Republik Indonesia, guru kita menjadi salah satu pahlawan nasional. Paham ke sini no? Allah. Gak perlu kita sekolah tinggi-tinggi. Apa artinya pahlawan nasional? Foto beliau tidak hanya bisa ditaruh di sekolah-sekolah NWDI. Foto beliau itu sah, boleh ditaruh di semua sekolah seluruh Indonesia. Dan tidak ada yang mempertanyakan kenapa? Itu siapa? Ulama mana? Kok pakai sorban? Kok begini-gini? Oh, ini pahlawan nasional. Selesai urusan. Beliau tidak hanya milik kita, tapi milik seluruh bangsa. Nilai perjuangannya tidak hanya menjadi inspirasi kita, kebanggaan kita, tapi untuk seluruh Indonesia. Selama-lamanya, selama ada Indonesia. Ngerti gak sih Dano? Hah? Ini belana dengan sini Nuah. Belajar di Nuah bareng iya. Jasa nanti nara. Gara-gara medsos bang, milu terus. Mari kita, bari. Dia tahu pejelas. Lebih dari itu. Tidak hanya pahlawan nasional, Bandara Internasional Lombok itu juga diberikan nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Siapa yang punya keputusan itu? Sida ke? Sida? Iyalah menangka aja. Tiang menyampaikan ini karena kan beliau mau selesai, tidak nyalon lagi. Sudah selesai, akan selesai 1 tahun, mudah-mudahan beliau panjang umur. Sudah selesai, jadi bukan mau kampanye apa enggak. Sudah selesai, cuman ngingetang itu. Dene tengene angkun teh sesemelan apa bang? Sesemelan kah? Sesemelan. Renungkan. Makanya bagi tiang dene ada berketuan-ketuan. Loh kan karena tuan guru neja itu milenial presiden calon ini kan donasi sekian misalnya. Bapak Ibu, dengan pahlawan nasional, dengan bandara, wah selesai urusan. Denara di dunia ini si lebih lekan ino. Ada paham cara ente berjuang. Paham sih dah? Setiap kali terbang lekan bandara, setiap kali mau mendarat di bandara, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Apakah pramugari sino kenal bareng guru itu? Dia kenal. Dia tahu saya sino. Tapi mulutnya menyebut karena memang nama bandara itu nama guru kita. Paham sih ke? Ya Allah, mau dia paham lalu aja tuh lalu angin segara pada tono. Mandi raus tono pada. Yang ingin tiang sampaikan, mari kita berjuang, jangan melihat hanya nasi yang ada di meja makan hari ini. Paham sih dah? Dendek kita ponjol si arak lek meja nengke. Hitung sampai jauh ke depan untuk kemaslahatan bersama. Kan kita berdoa hari-hari wansyur wahfaz wa ayyidna datal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyurnya itu kan kita ingin menyebarkan perlu kekompakan. Kekompakan itu perlu kesatuan hati dan kebersamaan. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi, yang kita tidak cukup waktu untuk mikiran ya.
Karena itu berdua hal-hal sih harus terpikirang sebagai misal sida jari muslimat sebagai senina, pikirang semamak dah, pikirang anak jari enda. Ini seutama hal-hal yang lain serahang lek pemimpin dah. Paham Bapak Ibu? Dendek dah adokang diri dah aku pada aku. Aku kan berdua medsos dah. Tahu aku kena dengan. Hailah. Lalu ini segara tono pada. Bekram tono wa. La ilaha illallah. Jadi percayakan pandangan-pandangan untuk organisasi, untuk ke depan kita dalam kebersamaan. Dendek tengah dokang diri itu paling cekat. Dendek tengah dokang diri itu paling cekat. Laik selesai pemilu 2019, ini cerita doang deh. Dendek dah usah dimuat-muat lah ini cerita doang. Bedaya tiang barang Presiden Jokowi. Dia nulak muni apa-apa. Tiang sembel muni apa-apa. Nggak ada omongan dia kok begini tuan gue enggak. Cuman ngelihat sambil senyum aja ke tiang. Tapi lisanul hal. Kan malu kita. Sedangkan kaedah dalam surah Ar-Rahman sederhana bagi kita umat Islam. Wahal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau kita diberikan sesuatu yang baik, ada suatu jasa orang, kita harus balas dengan jasa kebaikan juga. Bahkan dalam ayat yang lain, fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Kalau bisa yang lebih, kasih yang lebih. Kalau tidak bisa yang lebih, mana-mana pada sama kadarnya. Nggak usah dia tidak ngomong apa-apa, hanya senyum aja ngeliat tiang. Apa yang bisa tiang omongkan? Nih sida nih. La ilaha illallah. Paham Bapak Ibu? Tidak boleh terulang lagi nggih. Semua garis-garis mari kita bersama-sama. Jauh lebih bagus temu sesuatu bareng-bareng lekan temu sesuatu lagu tepiwal lekan jamaah. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham atau enggak? Kan mau sesuatu lagu bareng-bareng, mau tabarakatul jamaah. Dapat kita keberkahan kebersamaan. Dan itu berlaku dalam semua hal. Makan sendiri bagus, tapi kalau makan berjamaah lebih bagus. Salat sendiri sah diterima oleh Allah, ada pahalanya, tapi kalau berjamaah lebih mulia. Demikian pula berorganisasi, ada hal-hal katakanlah kita punya kemampuan sendirian, oke, bagus. Lalu kita mendapatkan sesuatu tapi piwal, jauh lebih baik kita mendapatkan sesuatu tapi dalam semangat dan kebersamaan, satu barisan kompak utuh bersatu. Wapira kali tiang sampean nih? Sekali, dua kali, telu kali, wah paham? Alhamdulillah. Munde jak ngombe. Karam wah. Be apa mata air si paling rapat lekan munasabah parana? Be? Lemor no. Pada bekaram betul lemor pada. Ya. Jadi Bapak Ibu itu yang tiang harapkan, yang pertama nggih kompak utuh bersatu. Yang lalu-lalu tiang sampaikan ada ilustrasi, ada contoh, ada gambaran, bukan sekedar menjadi pemanis majelis, bukan sekedar kita ketawa-ketawa saat ini, bukan sekedar kita berkopok-kopok, tapi itu ibroh, pelajaran. Paham Bapak Ibu? Jangan mau dipecah dengan segala alasan. Oh ngene. Mun tuan guru ja, iya lagu mun si lain ja. Hati-hati.
hati-hati. Ada sekelompok umat Islam namanya kelompok Syiah. Apa ajaran mereka? Di antara ajarannya yang tinggi Syiah yang Rawafid. Oh, kalau Nabi SAW di atas kepala kita. Lagu sahabat-sahabat sini nih, selain dari kelompok Sayyidina Ali, pokoknya yang tidak sama Sayyidina Ali nih, pokoknya si samping-samping Rasul yang dek kumilih. Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, kakak. Nabi doang. Para ulama mengatakan bi'sal qaum. Ino seburuk-buruk kaum. Kenapa? Karena sampainya Islam kepada kita bukan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulut beliau, tapi diteruskan oleh para ulama-ulama, para sahabat. Kalau kita tidak mengikuti para sahabat itu, sama dengan kita membelakangi perintah, sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipilah-pilah, jangan dipisah-pisah. Hanya membuat kita pecah belah. Terus apa tepita endah? Coba apa tepita coba? Apa tepita? Ingat yang sampaikan tadi yang pertama, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah sebutan yang baik bagi mereka yang datang setelah kita. Karena sebutan yang baik itu membawa doa. Sebutan yang baik itu membawa berkah. Tapi sebutan yang tidak baik itu bisa menjadi contoh bagi orang setelah kita. Contoh yang tidak baik. Na'udzubillah min zalim.